9 itu 1, 82, 88 itu berapa? 4. Oke, benar. Jika 66 itu 2, 9 1, 99 itu berapa? 2. Oke, benar. Kalau 8.888 berapa? 8.888. 16. Cluenya itu bumi itu bulat. Jadi ada yang tahu? 16 bulan. 16. Cluenya itu bumi itu bulat. Bulat. 8.888. 8. 10, 9. Bikin aja semuanya. 13. Benar. Tuh, karena cluenya itu kan cuma bumi itu bulat, tinggal dihitung aja yang 8 itu bulatnya. Mau dilanjut lagi ya speakingnya? Boleh deh sekarang. Boleh ya, biar pada paham. Oke, cluenya tadi kan bumi itu bulat. Oke, jika 10 itu 1, 6 itu 1, maka 999 itu berapa? 3. Oke, benar. Oke, mau lanjut? Jadi ingat ya, cluenya itu cuma bumi itu bulat. Jika 20 itu 1, 30 itu 1, 6 itu 1, maka 666 itu berapa? 3. Oke, benar. Baik, cukup ya untuk ice breakingnya. Di sini Ibu akan menyampaikan tujuan dari layanan bimbingan yang akan kita laksanakan. Di sini ada tujuan umum dan tujuan khusus. Di mana untuk tujuan umumnya, di sini peserta didik dapat memahami peran dari hobi, bakat, minat, dan karir. Untuk tujuan khusus, peserta didik dapat memahami pengertian dari hobi, bakat, minat, dan karir. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi dari bakat dan minat. Yang ketiga itu peserta didik dapat memahami cara mengidentifikasi bakat dan karir. Selanjutnya untuk langkah-langkah dari kegiatan ini, di sini peserta didik diminta untuk menyimak materi yang Ibu sampaikan, serta nanti Ibu minta untuk melakukan evaluasi, dan peserta didik kalian di sini itu bertanggung jawab terhadap apa yang kalian dengarkan. Untuk topik dari permasalahan kita di sini kita akan membahas tentang mengenal hobi, bakat, minat, dan karir. Baik, gimana? Apakah teman-teman sini sudah siap untuk masuk ke tahap inti, yaitu ke materi dari bimbingan ini? Siap. Oke, baik. Di sini ada pengertian dari hobi, bakat, minat, dan karir. Hobi adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu senggang, sedangkan bakat menurut Given
Bakat adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, keterampilan khusus. Misalnya kemampuan berbahasa, bermain musik, melukis, dan lain sebagainya. Adapun pengertian dari minat, di sini John Haran itu ahli yang dapat meneliti mengenai minat, memberi pengertian minat sebagai aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, memberi kesenangan atau kenikmatan. Minat di sini juga itu dapat menjadi indikator dari kekuatan seseorang di area tertentu, di mana ia akan termotivasi untuk mempelajarinya dan menunjukkan kinerja yang tinggi, sehingga minat dapat diartikan sebagai ketertarikan pada suatu hal. Untuk karir di sini, pengertian dari karir dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia disebutkan sebagai perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Sedangkan menurut Edgar Sishen yang dikutip oleh Dewan Ketut Sukati menegaskan bahwa karir merupakan tolak ukur tentang keberhasilan seseorang dalam perolehan posisi, jabatan, upah, atau prestasi lainnya. Karir dulunya merupakan kalimat eksklusif dan terbatas, digunakan pada hal-hal yang memiliki pendidikan tinggi dan sukses dalam bisnis dan birokrasi maupun usaha. Di sini itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi bakat dan minat. Ada faktor yang mempengaruhi minat itu sendiri, itu ada faktor internal, yaitu bawaan dari genetik. Faktor ini merupakan faktor yang mendukung yang berasal dari orang tuanya, atau dapat dikatakan sebagai anak mendapat warisan bakat yang dimiliki oleh ayah atau ibunya. Yang kedua itu ada faktor kepribadian, yaitu perkembangan bakat anak tergantung pada dirinya sendiri. Selanjutnya itu ada faktor eksternal. Di sini untuk faktor eksternal itu faktor dari luar yang dimana terdiri dari lingkungan. Untuk lingkungan sendiri terdiri dari lingkungan keluarga yang merupakan tempat awal untuk mengetahui bakat anak dan menjadikan ajang pelatihan bakat yang ada pada diri anak, sehingga orang tua membimbing anak dalam menggapai bakat. Yang kedua itu adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah dapat digunakan untuk anak dalam proses belajar mengajar dan dapat mempengaruhi minat dan bakat anak dikembangkan secara intensif, dan guru menjadi tanggung jawab untuk proses pengembangan bakat di sekolah. Selanjutnya itu ada lingkungan sosial. Suatu lingkungan pasti berhubungan dengan banyak orang atau masyarakat. Anak dapat mengembangkannya bersama masyarakat dan bisa bertukar pengalaman dengan masyarakat, sehingga anak lebih berbakat dalam mengembangkannya. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi minat. Di sini itu pertama kurangnya sarana dan prasarana. Seperti ketika anak memiliki bakat dan ingin mengembangkannya, namun peralatan yang berkaitan dengan bakat anak tersebut tidak ada di sekitarnya. Jadi hal ini sangat mempengaruhi pengembangan bakat anak. Yang kedua itu anak malu bergaul dengan teman yang memiliki bakat. Yang kita ketahui bahwa semua manusia memiliki bakat masing-masing. Jika anak tersebut malu bergaul atau berteman dengan teman-teman yang memiliki bakat, maka anak tersebut cenderung akan terpendam bakatnya. Selanjutnya itu orang tua tidak mendukung. Orang tua tidak mendukung di sini seperti anak sudah tahu bakat yang dimilikinya, sudah ingin mengembangkannya, namun orang tua tidak mendukungnya. Ada beberapa alasan sehingga orang tua tidak mendukungnya untuk mengembangkan bakat, di antaranya orang tua khawatir jika anak cedera, ditinggal jauh, seperti contohnya anak mengikuti lomba, khawatir jika mengeluarkan biaya yang banyak. Selanjutnya di sini ada cara mengidentifikasi bakat dan karir. Pertama yaitu kenali diri sendiri. Sebelum kita menentukan karir,
kenalilah diri kita sendiri. Jujurlah pada apa yang kamu rasakan, karena terkadang apa yang terbaik menurut orang tua dan orang lain tidak selalu sama dengan apa yang kamu inginkan atau pikirkan. Saat mempersiapkan masa depan berarti juga kamu mampu mempersiapkan tujuan karir. Bila sejak awal memang mencita-citakan profesi tertentu, kembangkanlah keahlian dan bakat yang kamu miliki. Yang kedua itu ada ketahui apa yang diinginkan. Di sini kita itu harus mengetahui apa sih yang kita inginkan. Seperti kita mengenai hobi dan minat juga bisa menjadi langkah untuk mendapatkan karir secara tepat. Hobi di sini menggambarkan bakat dan minat pada diri seseorang. Tanyakan pada diri sendiri apa saja yang membuat bosan atau yang membangkitkan semangat. Sebagai contoh, apakah matematika sering membuat ngantuk, tapi pelajaran olahraga karena membuat kamu lupa waktu, iya enggak? Di kala senggang, apakah kamu lebih suka nonton film atau olahraga? Nonton film. Olahraga. Olahraga. Apakah acara liburan di TV lebih menarik daripada siaran langsung sepak bola? Lebih suka kayak acara langsung di TV apa nonton secara langsung? Secara langsung. Secara langsung. Baik, berarti di sini kalian buat daftar apa saja yang sangat kalian ingin lakukan atau hal-hal apa saja yang membuat kalian lupa mengetahui apa yang kalian inginkan. Misalnya merupakan fondasi, karena kita membuat daftar itu merupakan fondasi terpenting dalam meraih pekerjaan impian. Jadi kita kalian itu membuat daftar list apa yang kalian suka dan tidak suka. Selanjutnya itu ada harga nilai diri. Di sini jangan lupa untuk selalu menghargai nilai harga diri. Tetapkan apakah terkait dengan keluarga, kesetiaan, integritas, etika kerja, kemampuan kerja atau kekayaan. Sedangkan yang tak termasuk nilai diri adalah mobil mewah, sekolah, damainya dunia atau fitness. Yang keempat itu temukan bakat. Bakat itu merupakan elemen terpenting dalam menentukan karir. Dengan bakat kita bisa merasakan kesenangan atau kepuasan kerja yang kita hasilkan. Hobi dan bakat itu sangat terkait erat. Keduanya bisa memotivasi kita untuk bekerja secara lebih baik. Bakat juga tak harus terlihat hal-hal konkret semata seperti bakat musik maupun olahraga, tapi juga bisa dilihat dari kefasihan saat berkomunikasi. Contohnya kayak public speaking itu bisa menjadi contoh dalam bakat kalian. Atau efektif bekerja sama dengan orang lain atau maupun bekerja sama. Banyak orang yang memang terlahir sebagai seorang pemimpin, memiliki kemampuan mengorganisir, setia. Ada juga yang mampu membangkitkan semangat orang lain. Hal-hal seperti itu pun juga dinamakan bakat. Selanjutnya itu ada kombinasikan minat dan kegunaan. Pada intinya kita harus dapat menilai secara jujur kelemahan diri sendiri. Setelah itu temukan bakat-bakat yang lain sehingga tidak hanya tahu punya satu kelebihan semata, tapi kita tuh punya tahu beberapa kelemahan kita dan beberapa kelebihan kita. Terus mulailah mencari cara untuk menyelesaikan minat dan bakat. Misalnya bila kamu suka menonton acara olahraga dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mungkin kalian sebagai komentator olahraga atau penulis olahraga bisa dipertimbangkan. Itu beberapa contoh untuk karir yang bisa kalian pilih. Baik, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, apa ada yang ingin ditanyakan? Oke, boleh. Namanya siapa? Nama saya Indri. Iya. Jadi saya ini kan punya bakat yang selaras sama hobi saya gitu. Nah jadi saya tuh udah pernah ikut event juga. Ini ada sangkut pautnya juga sama olahraga gitu.
dari materi kita kan ada tuh tentang materi di bagian faktor yang pengaruhi minat. Di situ kan ada orang tua tidak mendukung bakat anaknya. Padahal itu udah selaras ya sama hobi dan bakatnya dan anak yang mengembangkannya. Sebenarnya orang tua nggak mendukung itu ada beberapa faktor. Misalnya dia takut khawatir dengan anaknya, apalagi kamu tadi di bidang olahraga ya. Iya. Takut kamu cedera dan lain sebagainya, takut ditinggal jauh, biasanya apalagi perasaan seorang ibu. Tapi jika memang itu benar-benar keinginan kamu, misalnya untuk mengembangkan bakat tersebut, kamu bisa ajak ngobrol kedua orang tua kamu, kasih pandangan ke mereka tentang bakat dan minat yang ada di kamu. Kasih pandangan ini kelebihan dari ini ya, walaupun ada resikonya tapi intinya dikasih pandangan aja yang baik-baiknya ke orang tua, diomongin secara baik-baik. Orang tua tuh pasti ngerti apa yang ingin anaknya. Di sini tadi kan udah ada dari teman kalian yang bertanya. Ini ibu yang ingin bertanya kepada kalian, menurut kalian jadi ini definisi dari kalian masing-masing, hobi, bakat, minat, dan karir itu seperti apa? Definisi dari kalian apa? Menurut pendapat kalian. Ini ibu kasih kertas jadi kalian tulis di kertas. Jadi kalian tulis menurut pendapat kalian sendiri tentang hobi, bakat, minat, dan karir itu apa? Ada yang bisa menjawab? Saya akan menjawab. Oke, namanya siapa? Salida. Oke. Menurut saya kalau hobi itu sesuatu yang digemari, yang disenangi, yang istimewa pada hal yang sering dilakukan pada waktu senggang. Sedangkan bakat itu potensi relatif dimiliki. Kalau minat itu hal yang disukai atau yang diinginkan gitu. Kalau karir itu perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Oke, paham ya teman-teman yang lain. Baik, jadi kesimpulannya dari materi mengenai bakat, minat, hobi, dan karir, bahwa karir di sini tadi adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu senggang. Sedangkan bakat itu kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan. Minat sendiri di sini itu adalah aktivitas atau tugas-tugas yang memberikan perasaan ingin tahu. Sedangkan karir itu merupakan tolak ukur tentang keberhasilan seseorang dalam dunia pekerjaannya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi bakat dan minat, yaitu faktor yang mempengaruhi bakat itu ada faktor internal, itu bawaan dari genetik, ada faktor kepribadian, dan ada faktor eksternal yaitu dari luar seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial. Ada pun faktor yang mempengaruhi minat itu adanya kurangnya sarana dan prasarana. Yang kedua itu si anak mau bergaul dengan teman yang memiliki bakat. Yang selanjutnya itu orang tua tidak mendukung. Adapun untuk cara mengidentifikasi bakat dan karir sendiri, pertama kenali diri sendiri, kedua ketahui apa yang diinginkan, yang ketiga harga nilai diri, yang keempat temukan bakat, yang kelima itu ada kombinasikan minat dan kegunaannya. Baik, kita akhiri ya sesi bimbingan kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan nanti tadi itu bermanfaat untuk kalian semua. Untuk materi yang akan datang mungkin nanti
saja yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk semuanya yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.